Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kembali lagi bersama saya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian ergonomi dan bagaimana pentingnya ergonomi dalam aktivitas lingkungan industri ya. Jadi ergonomi adalah ilmu tentang interaksi manusia dengan lingkungan kerja. Sekarang apa manfaatnya jika kita menerapkan prinsip ergonomi dalam perancangan produk? Nah, kita akan melihat peningkatan produktivitas dan efisiensi. Jadi ketika kita merancang produk, kita harus memperhatikan kebutuhan konsumen agar orang mampu melakukan tugasnya tanpa rasa lelah dan tanpa usaha yang ekstra. Nah, itulah tujuan ergonomi desain. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang aplikasi antropometri dalam desain produk. Tujuannya apa? Tujuannya kita mempelajari materi ini, yaitu agar kita mengetahui bagaimana penerapan antropometri yang tepat ketika kita melakukan desain produk. Jadi sederhananya antropometri itu adalah pengukuran mengenai dimensi tubuh manusia. Nah, kenapa perlu diukur? Karena setiap manusia itu memiliki dimensi tubuh yang berbeda-beda sehingga kalau kemudian mau melakukan perancangan suatu produk, maka bagaimana caranya agar produk tersebut sesuai dengan ukuran penggunanya. Jangan sebaliknya ya. Jadi malah orang yang harus menyesuaikan terhadap produk. Jadi kalau ada suatu produk yang diambil-ambil dengan ergonomi, misalnya kursi ergonomi atau meja ergonomi atau apapun itu, maka artinya bahwa produk tersebut dalam desainnya dia telah mengadopsi ukuran antropometri orang yang akan menggunakan produk tersebut. Nah, misalnya kita akan mendesain kursi. Untuk membuat besaran lebaran tempat duduk kursi, ukuran dimensi antropometri apa yang digunakan? Nah, ya, ukuran lebaran panggul ya. Nah, sekarang persentil. Persentil sendiri adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan. Jadi kalau kita punya data, data itu kita urutkan mulai dari angka yang terkecil ke terbesar. Jadi datanya itu bukan data acak ya. Jadi misal tinggi badan dari 10 orang, maka kita urutkan dari yang terkecil, kemudian angka yang ada itu kemudian kita bagi menjadi 100 bagian yang sama jumlahnya. Nah, inilah maka dinamakan persentil. Nah, dari setiap bagian itu nanti kita tentukan mana yang persentil ke-5, persentil ke-10, 90, 95, dan seterusnya. Nah, tujuannya kita menetapkan persentil ini untuk mengestimasi berapa persentase dari populasi pengguna yang dapat menggunakan produk atau alat yang kita rancang. Jadi kalau misal kita merancang produk yang kita harapkan hampir semua populasi bisa menggunakannya, maka kita gunakan persentil yang besar. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau kita melakukan perancangan, maka perhatikan populasi yang akan menggunakan produk tersebut. Pada bagian mana kita menggunakan persentil besar dan pada bagian mana kita menggunakan persentil kecil. Misalnya begini, saya melakukan pengukuran keliling genggaman tangan pada 10 orang. Seperti di layar. Yang pertama kita cari rata-rata dari data tersebut. Nilai rata-rata kita cari dari jumlah semua data, kita bagi dengan populasi, berapa jumlahnya? Itu 10. Kemudian ketemu 14,79. Kemudian kita cari standar deviasinya, yaitu dengan cara akar dari jumlah nilai rata-rata dikurangi data pertama. Dan seterusnya. Lalu dikuadratkan, kemudian dibagi jumlah data dikurangi 1. Ketemu 0,878778. Jadi pada bagaimana caranya kita menghitung persentil, bisa kita lihat di sini ya. Dalam perhitungan persentil itu sudah ada penetapan frekuensinya. Seperti pada tabel yang saya ambil dari Nurnianto 2005. Jadi kalau kita menggunakan persentil kelima, kita lihat pada tabel nilai frekuensi persentil kelima itu berapa. Ternyata negatif 1,645. Sehingga nilai persentil kelima adalah nilai dari rata-rata dikurangi dengan frekuensinya, yaitu 1,645 dikali dengan standar deviasinya. Ketemu 13,3444105 cm. Kalau persentil ke-10 kita gunakan negatif 1,28 dan seterusnya. Nah, inilah persentil. Nah, nilai persentil ini yang kita gunakan sebagai ukuran untuk merancang handle wajan. Tinggal kita pilih persentil ke 5, 10, 95, atau yang lainnya. Nah, terima kasih untuk waktunya. Saya cukupkan sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.